Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai standar operasional prosedur tentang penyanggaan terowongan. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Marcelino dari D3 Departemen Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang dengan NIM 200-804. Perkenalkan, nama saya Elsa Effendi dengan NIM 2008014 dari D3 Teknik Pertambangan Departemen Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Tentang penyanggaan tambang ini, lebih baiknya saya menjelaskan tentang apa-apa saja yang kita gunakan untuk melindungi diri kita ketika dalam tunnel. Yang pertama, ada helm safety yang berfungsi untuk melindungi kepala kita dari jatuh-jatuhan batu-batuan atau serpihan batu yang ketika kita pemasangan penyangga. Yang kedua, ada sarung tangan. Ini berfungsi untuk melindungi tangan kita ketika pemasangan penyangga yang akan nempel ke batuan. Yang ketiga, ada rompi safety yang ada flashlightnya nih untuk menentukan kita kelihatan di dalam tambang bawah tanah. Dan selanjutnya ada sepatu safety yang melindungi kaki kita. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai SOP atau standar operasional prosedur mengenai penyanggaan terowongan. Baiklah, kali ini kita sudah berada di lokasi Labor Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang, tepatnya di tunnel. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai penyanggaan terowongan. Apa sih tujuan dari adanya penyanggaan terowongan ini? Membantu dinding terowongan ini menyangga beban massa batuan dari atas dan samping terowongan sehingga terowongan tetap stabil. Kali ini jenis penyanggaan yang digunakan yaitu jenis penyanggaan kayu. Secara umum penyanggaan kayu ini biasanya umur terowongannya relatif singkat dan biaya harus ditekan ini saya akan sendiri. menjelaskan penyangga apa saja yang digunakan dalam tunnel ini. Yang pertama ada 3 pitches yang terbuat dari kayu. Yang kedua ada tapal kuda yang terletak di belakang saya. Bisa kita lihat di sini. Tapi sebelum kita ke belakang, alangkah baiknya saya menjelaskan dulu yang ada di dekat kita ini, yaitu 3 pitches. Pitches ini terdapat 3 bagian sesuai namanya. Yang pertama adalah sebelah kanan, kaki sebelah kanan, kaki sebelah kiri, dan yang di atas yang memiliki fungsinya masing-masing. Yang di atas berfungsi untuk menahan jatuhnya batuan yang ada di atas. Yang di kiri kanan untuk menahan menyempitnya dinding tunnel ke arah tengah. Yang pertama, alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu ada palu untuk memalu penyangga batuan. Terus ada juga meteran untuk mengukur penyangga di terowongan ini. Terus alat yang dibutuhkan juga ada tangga kayu apabila kita ingin menyangga yang di atas apabila tidak sampai menggunakan penyangga kayu. Bahan yang digunakan untuk penyangga 3 pitches ini menggunakan penyangga kayu yang berukuran 20 kali 20 cm. Selanjutnya juga ada paku yang berukuran 10,5 cm. Lalu ada juga penyangga kayu untuk penyangga bagian atas ini. Biasanya penyangga kayu ini didapat pada sisa-sisa dari penyangga kayu. Bisa kita lihat di sini ada sebuah ventilasi yang bertipe exhaust, yang itu adalah berfungsi untuk menghisap udara dari dalam keluar. Jadi yang berfungsi untuk bisa juga untuk mengirimkan udara ke dalam untuk para pekerja dan juga untuk mengeluarkan gas-gas yang Setelah saya menjelaskan mengenai penyangga 3 pitches tadi, selanjutnya kita akan membahas mengenai penyangga tapal kuda ini. Bahan yang digunakan pada penyangga tapal kuda ini yaitu ada 2 bahan, yaitu 2 besi baja. Yang pertama ini jenis E-beam dan juga untuk jenis bajambung 2 penyangga baja ini sama bisa kita lihat. Yang pertama yaitu digunakannya kawat dan juga ada rantai untuk menyangganya agar penyangga ini kuat, kokoh dan tidak goyang. Setelah kita menggambarkan tentang penampakan terowongan atau penyangga yang akan kita gunakan di tunnel ini, maka langkah selanjutnya kita akan memasang penyangga bagian atas dengan menggunakan tumpuan sementara. Biasanya digunakan adalah kayu-kayu yang ada kita lihat sebelah sini, kayu-kayu ini.
atau bisa kita gunakan tangga untuk memasang penyangga bagian atas. Dan apabila jika penyangga atau penyangga sementara yang kita gunakan itu kurang kokoh, maka akan mengakibatkan dinding-dinding atas atau dinding langit-langit tunnel ini akan roboh dan menimbun kita di bawah ini. Maka untuk menghindarinya, maka kita harus menggunakan penyangga sementara yang kokoh untuk mengurangi persentase runtuhnya atau jatuhnya penyangga sementara di atas. Dan untuk menguranginya, kita juga harus menggunakan life safety yang untuk mengurangi cedera di bagian kepala ketika langit-langit atau penyangga tersebut yang ada di kepala kita. Dan ini sebagai penyangga sementara, kita juga bisa menggunakan penyangga sementara seperti ini yang berkaitan langsung dengan penyangga sebelumnya atau penyangga selanjutnya, yang juga berfungsi seperti kayu tadi untuk menopang sementara penyangga bagian atas agar tidak runtuh. Jika penyangga ini tidak terpasang secara kuat, maka akan mengakibatkan jatuhnya atau terdapatnya retakan-retakan yang tidak tertahan lagi. Langkah selanjutnya adalah bagian atas, pemasangan kaki-kaki penyangga sebelah kiri dan sebelah kanan. Akan tapi lebih baiknya sebelum kita langsung memegang untuk memasang kaki-kaki ini, lebih baik kita menggunakan sarung tangan yang seperti saya pakai ini, yang berfungsi untuk menguranginya cedera yang ada terdapat di tangan kita, atau luka gores kah, luka robek kah, atau luka macam-macam. Pemasangan penyangga bagian kiri atau bagian kanan sejajar dengan penyangga bagian atas atau kribbing, dan juga diberi kayu-kayu seperti ini untuk memperkokoh atau mengurangi spasi antara penyangga dan dinding torongan. Apabila kayu ini tidak kuat atau kurang, maka akan terjadi kayak retakan-retakan yang bisa kita lihat seperti ini. Contohnya seperti ini, teman-teman. Cara mengurangi retakan seperti ini adalah dengan cara menguatkan atau memperbanyak kayu-kayu yang diletakkan di antara dinding torongan langsung. Selain penyangga torongan, kayu-kayu ini berfungsi juga untuk memperkuat atau memperkokoh antara penyangga yang satu dengan penyangga lainnya. Jadi kayu ini berfungsi untuk memperkuat penyangga yang ini atau memperkokoh penyangga ini dengan penyangga sebelumnya atau dengan penyangga selanjutnya, yaitu kita akan memasang baut besi ini yang berfungsi untuk mempererat atau memperkokoh penyangga yang di bawah dengan penyangga yang ada di atas. Dan apabila baut ini tidak kuat kita pasang atau tidak kokoh, maka akan membuat penyangga di atas atau penyangga di kiri atau kanan jadi runtuh ke dalam tunnel, dan mengakibatkan juga dinding-dinding atau dinding tunnel itu akan runtuh juga ke dalam. Selain berfungsi untuk menyambungkan atau mempererat penyangga di bawah atau dengan penyangga di atas, board ini juga berfungsi untuk tempat meletakkan atau tempat posisi meletakkan penyangga antara penyangga yang satu ini dengan penyangga sebelumnya. Fungsi yang tadi, board ini juga berfungsi untuk sebagai posisi atau tempat meletakkan kayu yang berguna untuk memperkuat atau memperkokoh penyangga yang satu dengan penyangga yang lainnya, penyangga sebelumnya atau penyangga selanjutnya saling berhubung dan diletakkan di antara baut seperti di sini ya. Jadi itu fungsinya. Dan jika bautnya tidak kuat, maka kayu yang berfungsi untuk memperkokoh ini akan runtuh dan mengakibatkan runtuhnya tunnel atau menimpa pekerja. Dan itu salah satu fungsinya kita menggunakan safety yang ada di kepala kita untuk mengurangi cedera akibat jatuhnya. Langkah selanjutnya yaitu pemasangan stapling pada dinding atap terowongan ini agar dinding atap terowongan ini tidak mengalami reruntuhan. Pada pemasangan stapling ini di atas ini kita menggunakan metode cribbing. Seperti yang udah kita lihat sama-sama, metode cribbing ini dia sistemnya dua balok. Biasanya pada penyangga terowongan ini digunakan cap atau baji pada dinding atas atap terowongan ini agar dinding atas atap terowongan ini setelah selesai kokoh dan pemasangan penyangga di terowongan ini, kita akan menguji pemasangan penyangga ini apakah dia kokoh atau tidak kokoh dengan menggunakan palu ini. Apabila pemasangan penyangga ini mengalami kelonggaran, mungkin bisa disebabkan oleh pemasangan baut yang tidak sesuai, terus juga mungkin pemasangan balok-balok kayu
yang tidak rapat, atau juga pengunci pada pengisi kayu ini yang tidak digunakan dengan baik menguji dan benar. kekuatan penyangga, kita akan melaksanakan itu clearing atau membersihkan lokasi kita bekerja tadi, seperti kayu, palu, dan alat-alat tadi, agar tidak menghambat atau tidak mengakibatkan kelangsungan kerja Bagian bawah kerja lainnya. Tadi terdapat jalan yang menurun, dan itulah mengapa kita disuruh menggunakan sepatu safety yang kering atau bersih agar tidak terpeleset dan mengakibatkan cedera serius. Baiklah, terhadap pekerja. sekian penjelasan dari standar operasional prosedur dari penyanggaan terowongan yang sudah kami jelaskan tadi. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa